Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 4. Untuk materi kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Apa itu beriman kepada Rasul Allah? Rasul Allah itu artinya utusan Allah. Berarti kalau iman kepada Rasul Allah itu adalah percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Jadi Rasul Allah itu manusia pilihan yang diutus oleh Allah. Kemudian beriman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi iman kepada Rasul Allah ini termasuk rukun iman yang keempat. Kemudian Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Dan ini harus hafal. Kalian sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul sebanyak 25 itu? Oke, mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum. Mari kita sebutkan bersama-sama ke-25 Nabi dan Rasul itu. Yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan yang terakhir 25 Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Artinya setelah adanya Nabi Muhammad ini sudah tidak ada Nabi lagi. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, jelas itu sebagai Nabi palsu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Itu adalah nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Sekarang sudah tahu kan? Oke, kalian harus hafal. Kalau belum hafal ya dihafalkan sedikit-sedikit. Kita lanjutkan tentang sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib ini adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Kemudian kalau sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat wajib ini lawannya mustahil, mustahil ini lawannya wajib. Terus apa saja sifat wajibnya? Jadi sifat wajib itu nanti ada yang di sebelah sini, itu sifat wajib. Dan nanti yang di sebelah sini itu sifat mustahil. Yang pertama sifat wajib Rasul ada sidik. Artinya benar. Bahwa Rasul itu pasti benar. Kemudian lawannya sidik atau sifat mustahilnya yaitu kadzib. Kadzib itu artinya bohong. Maka Rasul itu tidak mungkin berbohong.
apa yang dikatakan oleh Rasul itu pasti benar. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mempunyai sifat wajib, yaitu siddiq. Sifat wajib yang kedua namanya adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul itu pasti dapat dipercaya. Kemudian lawannya atau sifat mustahilnya adalah khianat atau ingkar. Jadi Rasul itu tidak mungkin berkhianat atau tidak mungkin ingkar. Beliau-beliau pasti dapat dipercaya. Kenapa seperti itu? Karena Rasul itu mempunyai sifat wajib, yaitu amanah. Kemudian sifat wajib yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini artinya adalah menyampaikan. Jadi Rasul itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Kenapa pasti disampaikan? Karena Rasul itu mempunyai sifat wajib namanya tabligh. Lawan dari tabligh itu berarti sifat mustahil, namanya adalah kitman. Kitman ini menyembunyikan, alias para rasul ketika mendapatkan wahyu dari Allah tidak mungkin disembunyikan, tapi pasti disampaikan kepada umatnya. Kemudian sifat wajib rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya adalah cerdas. Seorang rasul itu pasti cerdas, tidak mungkin bodoh. Lah, lawannya atau sifat mustahilnya Rasul yaitu baladah, artinya adalah bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul itu bodoh. Rasul itu pasti cerdas karena Rasul mempunyai sifat wajib namanya fatonah. Jadi sifat wajib Rasul itu ada 4 ini, sifat mustahil Rasul juga ada 4. Yang ketiga ada namanya sifat jaiz Rasul. Apa itu sifat jaiz Rasul? Sifat jaiz Rasul itu adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul. Jadi sifat jaiz itu sifat yang boleh dimiliki Rasul. Ada berapa sifat Rasulnya? Sifat jaiz Rasul itu ada 1. Apa itu? Yaitu a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu apa? Yaitu sifat yang sama seperti manusia pada umumnya. Karena Rasul itu juga manusia, berarti beliau-beliau itu juga membutuhkan sesuatu yang keperluan manusia. Contohnya apa? Sifat jaiz Rasul itu. Contohnya adalah makan, minum. Ini para Rasul juga makan dan minum sama seperti kita. Karena makan minum itu merupakan salah satu sifat jaiz para Rasul. Kemudian di antara Rasul 25 tadi ada yang disebut Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang mempunyai keteguhan yang luar biasa dan pantang menyerah dalam berdakwah. Jadi Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang sangat teguh, keteguhannya luar biasa dan juga pantang menyerah dalam berdakwah. Ketika berdakwah dihalang-halangi dan lain sebagainya, maka beliau masih tetap terus berdakwah. Terus siapa saja Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi itu ada 5 yang tergolong Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh yang berdakwah sudah ratusan tahun tapi pengikutnya hanya sedikit itu. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu yang dibakar oleh Raja Namrud, tapi atas izin Allah tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga ada Nabi Musa. Itu merupakan Rasul Ulul Azmi yang ketiga. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang keempat ada Nabi Isa. Dan Rasul Ulul Azmi yang terakhir ada Nabi Muhammad. Kelima nabi ini, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad,
disebut Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai keteguhan luar biasa dan pantang menyerah dalam berdakwah. Kesimpulannya dari pembahasan kita dari awal itu, yang pertama, Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian yang kedua, Rasul itu mempunyai sifat wajib sebanyak 4, mempunyai sifat mustahil sebanyak 4, dan mempunyai sifat jaiz sebanyak 1. Macamnya ya yang sudah di awal tadi. Kemudian kesimpulan yang terakhir, Rasul di antara 25 itu tadi ada 5 Rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi. Siapa saja? Yaitu 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, dan 5 Nabi Muhammad. Oke ya, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.